atau ke pilkuda. Bentar lagi pilkada. Bingung milih saha. Teuing lah. Cup. Ya, Pak. Cai atuh cup. Cai. Haus cup. Aya saminggu meureunnya cuaca teh panas we, hampir aya sampai 37 derajat di dieu mah. Yang ngalaman 35 tapi serasa 37 derajat. Karena nanti perubahan suhu karasa teu, Bal? Rasanya panas pisan. Kayak ngomong di ruangan, loba jalma di ruangan, wis kabayang pisan. Gitu. Hah? Tapi di satu sisi AC niiskeun, tapi kan aya ieu na. Nuhun nya cupnya. Sehat tapi cup. Sehat. Ah nya atuh. Calik atuh cup na. Di satu sisi AC teh aya efek na oge buat itu, buat cenah, buat pemanasan global tong salah. Di satu sisi urang tiis tapi suhu bumi makin meningkat karena ayana penggunaan AC. Penggunaan freon. Nya susah oge nya. Urang hayang tiis, kudu aya freon. Freon sementara mencemarkan udara. Lah teuing lah kumangke bae lah. Sarpi kieu. Assalamualaikum. Salam. Pak. Bejana tuh, Pak. Halo, Bapak. Nungguan ieu, kira ieu asa apal urang. Cari. Terunan, Pak. Asa apal. Tanya atunya. Bapak kalau Pak. Kela. Aduh. Tapi pernah ka dieu nya? Pernah ka dieu. Apa sih ngaranna teh? Jengki. Jenal, Pak. Oh, Jen. Anu 2 minggu kamari, Pak, anu ka dieu. Oh, itu jeneng di pode urang. Rehan, Pak. Oh, Rehan. Sugan teh Karli Maulana. Oh, lain ya? Oh, lain. Karli Maulana mah guru SMK Luragung. Naon kan itu jasab deui teh kumaha? Pak. Di teh kangen golongan di dieu, Pak. Golono. Segan jualan di Golono teu. Bisi aya deui teh, Pak. Ye. Kabeneran bae hari teh mah sisa itu teh. Si Ucup kamari teh keur 2 minggu ka tukang teh suruh. Ieu naon cenah suruh nyari jaburan gitu. Oh. Ayeuna meuli Golono, kabeneran maneh datang ya. Lain berarti di dieu nyadiakeun Golono. Kirain teh aya deui teh kitu, Pak. Aya teh na padu cai bodas bae. Coba tuh cai Icup eta 2. Oh, 2. Heeh. Kemarau Icup. Sarap. Jadi memang ngahajak ka dieu. Ngajak, Pak. Nyali rawe gini, Pak. Pugu atau nanti keur ieu keur aya acara. Pilkuda. Pilihan poho deui urang ieu na naon cenah? Singkatanna pilkuda. Pilihan komedi Sunda naon cenah? Pat, Bang. Oh, pilihan Kuningan penuh canda. Iya benar. Tepuk tangan, Ripat. Pilihan Kuningan penuh canda tanggal 3 kayak poe Minggu. Jadi keur boga hajat atau teh bisa kemana-mana. Akhirnya teh keur masangkeun lampu cenah nya. Masangkeun lampu nyiapkeun di gedung kesenian Raksa Wacana Kuningan. Rame atuh, Pak. Rame, tapi kudu bayar. Kayak anu on the spot sebenarnya 30.000 sana teh bayaran. Soalnya ngahadirkeun komika nasional. Aya saha cenah komikana teh poho deui urang. Yuda Brajamustinya. Wis. Sana teh Yuda Brajamusti jeung Kang C Bagus. Terkenal. Anu kenal komika saha, Cing? Komika anu kenal saha? Komeng. Memang lain komika eta mah pelawak. Beda ari Satu Cup. Kopina seepeun. Padahal tanggal hiji heuh. Aduh, padahal tanggal hiji kopina beak. Cair. Belum beli. Itu nyonya Cupnya. Bener, Cup. C Bagus tahu, Pak. Apa? Kalau C Bagus apa? C Bagus ya. C Bagus
Apa aja filmnya yang tahu? Susana, Susana, yang Luna Maya sama yang Jangkrik Bos. Jangkrik Bos yang pernah ditonton Iya, itu. yang sering. Iya. Ya orang teh HP orang mana nya? Cup, HP orang mana, Cup? Han gini kesangan gitu sih Han. Buka-buka aja. HP orang, Cup. Ucup. Ini orang boga carita ya. Cerita naon, Pak? Boga carita. Aya berita, bukan beritanya naonnya. Informasi cenah. Tentang naon, Pak? Banyak perusahaan sekarang teh yang memecat karyawannya teh yang berusia atau kelahiran tahun sabaraha teh kelahiran tahun 2001. 8 hiji ya 8 hiji sampai 2 lain 8 hiji 87 sampai 2012 ente masukna ora 2008. 2008 berarti masuk Gen Z kan berarti Gen Z saluran Gen Z kan aya Gen X nah Gen X mah urang tah Gen X urang saluran urang aya Baby Boomer milenium heula generasi milenium nya kayak coba urang ieukeun nya urang coba ieu ya aya anu lahir sebelum tahun 45 ya eta sebutna pre-boomer terus aya anu generasi baby boomer lahir tahun 46 sampai genep 4 eta baby boomer generasi X Gen X nah tahun genep 5 sampai 80 eta termasukna Gen X sebutna generasi milenial gitu lahir tahun genep 5 sampai 80 saya termasuknya di Gen X ada Gen Y ya Gen X Gen Y itu 8 hiji sampai 85 nah si ibu berarti masuknya ke Gen Y terus aya Gen Z itu lahir 8 genep sampai 2012 aya deh Gen Alpha teh nu tahun 2012 nepi ka ayeuna gitu tah si Gen Z teh perusahaan tadi teh memecat banyak karyawan dari Gen Z. Ente masuknya berarti karena Gen Z, Pak. Tuh, ada alasan-alasannya katanya tuh. Kenapa mereka memecat gala motor liwat tuh lah. Memecat karyawan-karyawan yang berasal dari Gen Z. Yang pertama, tidak ada motivasi dan inisiatif. Tidak punya inisiatif. Jadi lamun ieu mah siga robot kudu dipencet bae. Tet sesuai perintah. Kudu dititah. Terus kurang profesional. Cara berorganisasinya buruk. Komunikasinya juga buruk. Kemudian tidak bisa menerima kritik. Ya. Terus kurang pengalaman kerja yang sesuai dan tidak punya problem solving. Problem solving teh pemecahan masalah. Kemudian keterampilan teknisnya kurang dan tidak bisa menyesuaikan dengan budaya kerja yang disiplin dan ketat. Dan tidak bisa bekerja sama dalam tim. Kurang bisa komunikasi dan lain-lain. Ente sebagai Gen Z melihat pernyataan ini kumaha tah? Disebutkan tadi kurang. Setuju tak memang menyadari atau Gen Z mah teu kitu? Terus terang menyadari sih, Pak. Mikna ceketkeun. Oke. Menyadari, Pak. Menyadarina dina hal apa aja? Mungkin dari inisiatif sendiri inisiatifnya kurang. Kayak harus disuruh dulu baru dikerjain. Kemungkinan kebanyakan gitu anak generasi Gen Z tuh.
menurut itu apa? Ya Jan Ki apa Jenal Asikin? Sama wae Pak gitu. Oh, Jadi baik. harus nya kudu di titah heula bade ngadamelna naon teh. Lamun teu di titah heula mah lah asa Dileyap. sabodo deui lah gitu. Tapi kan masalah sebenarnya. Sebenarnya masalah. Kumaha cara mengatasinya tak kira-kira? Menurut Marane we. Kumanya. Atau Inti nama. gimana masuk? Inti nama kudu disiplin sih Pak. Disiplin siga berbagai hal teh. Maksudnya siga inisiatif sorangan teh. Inisiatif sorangan harus kieu harus ngerjain ini teh punya inisiatif sendiri teh Pak. Bukan harus disuruh dulu baru ngerjain. Tapi ari maneh sorangan juga kumaha? Enggak Pak. Maksudnya harus terus terang sih harus disuruh dulu. Kira-kira hayangna siga kumaha gitu teh. Hayangna siga kumaha supaya teu kudu disuruh terus. Menurut pandangan ente. Yang nama Keinginan Gen Z-nya sendiri seperti apa kan? Dunia kerja kan butuh hal yang tadi ya. Dunia kerja membutuhkan hal yang tadi, harus punya inisiatif, harus kreatif. Punya apa namanya bisa bekerja sama dengan tim, kemudian ada 10 tadi ya. Nah, menghadapi hal-hal semacam itu kan itu jelas sebuah permasalahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu. Sementara Gen Z sendiri ya memang seperti itu menurut kalian kan? susah ya. Sulit ya? Sulit. Sulit ya? Pengennya kayak gimana sih pengennya? Harapan Gen Z seperti apa di dunia kerja? Di dunia kerja mungkin harapannya seperti apa ya? Mic-nya deketin. Kayak mungkinnya Tidur, dapat duit gitu ya? Nah, intinya mah gitu. Mungkin Gen Z tuh kayak maunya gitu. Gak mau kerja capek. keras gitu loh. Gak mau capek-capek. Terus Menghasilkan uang dengan cara rebahan. Apa Atau apa kabarnya nanti untuk dunia kreatif semacam ini? Nah, Seperti ini kan otomatis kan kita butuh kru kan? Ya. Butuh kru, kemudian apa namanya? Pabrik-pabrik juga kan butuh karyawan. Apa kabarnya mereka? Kalau Gen Z-nya ternyata pengennya cuma rebahan doang. Mungkin tenggelam, Pak. Tenggelam ya? Mohon. Kasihan banget berarti ya. Dunia kreatif akan mati. Berarti menurut prediksi kalian, dunia kreatif seperti ini akan dibunuh oleh Gen Z? Akan terbunuh, bukan dibunuh ya? Akan terbunuh oleh Gen Z. Gimana, Jen? Coba. gak mungkin juga sih bakal terbunuh. Soalnya kan di dalam dunia kerja zaman sekarang butuh juga orang-orang yang seperti kreatif yang kayak gitu. Butuh yang orang-orang kreatif, terus agar dapat pengalaman-pengalaman yang lebih baik Pak gitu. Tapi ternyata Gen Z-nya kan keinginannya seperti itu tadi. Iya. Keinginan Gen Z-nya kan seperti itu. Pengennya duduk rebahan, tidur rebahan, dapat duit. Nah, Dunia kreatifnya nggak ada. dengan keinginan Gen Z seperti itu, secara otomatis, secara tidak langsung itu dunia kreatif seperti kita akan terbunuh karena tidak akan ada lagi orang yang mau pegang kamera karena dia lebih baik tidur di rumah daripada jauh-jauh datang ke sini hanya untuk pegang kamera doang. Ke rumah jauh tuh menang duit deh kan. Misalkan itu seperti di sini kan. Di sini kan menang duit kan. Ya, kemarin aja kita dua episode dia cuma dapat berapa coba 3.000. Cuma dapat 3.000 rupiah gitu kan. Dari AdSense-nya. Dari YouTube-nya. Kalau AdSense saya belum tahu. Kan susah kan nyari duit itu ternyata kan kita Susah, mau mengembangkan ini aja, mengembangkan apa? YouTube ini 2 minggu kita cuma dapat 3.000 rupiah. Gitu. Itu dengan viewers sekitar 53 ya. Ini adalah channel yang paling bertahan dan paling pede salam dunia. Meskipun viewernya cuma 50-an, kita jalan terus. Gitu. Tahan lah. Nah, gimana dong nih? Kita kembali lagi ke permasalahan. Satu sisi keinginan Gen Z seperti itu. Iya. Di sisi lain budaya kerja menuntut hal seperti itu. Coba, ada tidak solusinya kira-kira? Menurut kalian aja, menurut kalian sebagai Gen Z. Mungkin solusinya Gen Z itu bakal apa ya?
memperbaiki lagi untuk Harus gitu. Harus lah. diperbaiki. Pasti harus memperbaiki untuk kedepannya maupun di dunia kreatif Atau dunia kerja. atau dunia kerja, pokoknya mah harus. Artinya bahwa Gen Z yang disebut sebagai generasi strawberry yang mudah rusak Iya, itu bisa diubah. bisa diubah. kemungkinan bisa Pak. Dengan bimbingan yang maksimal. Dengan bimbingan yang maksimal. Bimbingan seperti apa yang diinginkan oleh Gen Z agar tidak disebut sebagai generasi yang mudah rusak? Bimbingan mungkin kalau bimbingan yang terlalu keras pasti ciut Gen Z itu Ciut, mental bukan ngerusak, bakal ciut si Mental Gen Z. mental health. Kurang mental. Kan tadi Bapak juga ngejelasin ya tentang Gen Z itu kalau dikritik dikritik bakal nggak nerima apa gimana. Mungkin apalagi kalau dengan bimbingan yang keras, maka anak itu bakal ciut mental Pak. Mungkin pendapat saya mah lebih ke halus aja lah ngebimbingnya. Secara harus. Nah, halus. tingkat kehalusannya sampai sejauh mana gitu loh. Tingkat kehalusannya. Karena kemarin ada yang sempat curhat juga gitu Iya. kan. Ada yang sempat curhat ke saya. Apaan itu berbasis kasih sayang. Nah, orang dikajak kerja nggak mau, harus saklek gitu kan. Nggak mau ngikutin hukumannya ini. Baca ayat kursi. Siapa tuh? Ayat kursi ya. Kalau nggak ngumpulin, nilainya 0. Siapa? Itu menurut kamu hal seperti itu perlu apa nggak sih? Perlu, Pak. Perlu ya, tapi itu bukan termasuk yang keras berarti ya? Bukan. Nggak, masih tahap wajar Iya, ya? Tahap masih wajar. tahap wajar. Nah, itu berarti memang harus ada bimbingan seperti itu harus ada ya. Tapi kira-kira berhasil nggak dengan adanya misalkan semacam ada sanksi gitu? Seperti itu berhasil nggak kira-kira menurut kamu? Berhasil sih, Pak. Berhasil. Buat kamu sendiri. Iya. Untuk yang lainnya? Nah, nggak tahu juga tuh, masih tanda tanya, Pak. Ya kan ini kan mewakilin ya, mewakilin Iya, Gen Z ya. mewakilin. Artinya kan misalkan ya kita akan bicara dengan dunia industri, Iya. dunia kreatif ya seperti ini. Kan kita juga akan mengenal deadline. Iya. Ya. Biasanya kalau misalkan saya sebagai klien misalkan, tolong dong bikinin poster film. Ya. Itu yang ngedeadline itu si klien atau si pembuatnya? Menurut Gen Z? Seharusnya sih Pembuatnya. klien. Klien, harusnya klien ya. Klien. Harusnya klien. Soalnya yang lebih membutuhkan klien itu. Ya klien. Bisa nggak misalkan beres 3 hari? Misalkan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh si Gen Z tersebut ketika ada deadline seperti itu? Mungkin diusahain lah. langsung. Berusaha lah. Diusahain, Supaya jadi dalam 3 hari. diusahain berarti bukan ini ya, kata-katanya bukan segera dikerjakan, tapi diusahakan. Ya Segera dikerjakan atau diusahakan? segera ya pasti itu udah dari apa namanya? Klien ya. Klien udah minta apa? Udah ngasih kerjaan, pasti dikerjakan, Pak. Jadi bukan diusahakan ya? Bukan. Kalau diusahakan kan dipaksakan. Iya. Gitu. Dikerjakan. Gitu. 3 hari. Jen, kamu sendiri kayak gimana sih Jen menghadapi kamu apa itunya? Minatnya di mana? Minat sekolah. Boleh minat sekolah atau ya hobi sendiri kayak gimana? Kalau hobi sih dari Jenal sendiri ya, dari Jenal itu hobi main futsal gitu, kayak main bola gitu, Ya. main voli. Cita-cita kerjanya pengen jadi apa? Cita-cita sih gimana takdir Allah. Nggak bisa gitu dong. Itu pasrah banget kalau gitu. Waktu kecil kan suka ditanya cita-cita Iya, bener, ya. Pak. Waktu kecil. Kamu nanti kalau besar jadi apa? Gitu. Waktu kecil SD pengen jadi polisi. Terus naik Naik ke lagi. tingkat SMP ingin menjadi pemain timnas. Naik lagi ke tingkat SMK ingin menjadi bos muda. Weh, bos muda. Bos muda berarti. Terus udah
Nah. Sampai sekarang berarti pengen jadi bos muda. Berarti niatnya memang mau berwiraswatma ya. Berwiraswatma, bukan? Bukan. Yang sendiri itu apa? Yang modal sendiri itu apa? Wiraswatma kan? Berwirausaha. Berwirausaha. Kalau wirausaha mah kan memang berusaha gitu. Ini memang berusahanya sendiri. Berwiraswatma kan? Iya kali. Iya kali. Hei, orang itu keplesetan ngantrok. Aduh. Jok bapak-bapak nggak mentah, nggak mau makan. Ya berwira swasta berarti ya. Berwira swasta. Nah, modal sendiri kalau berwira swasta. Iya. Berwira usaha bisa modal sendiri, bisa modal dimodalin bareng-bareng. Iya. Itu bedanya antara wira usaha jeung wira Swasta. swasta. Swatma. Bapak mana? Aduh, bapak. Gitu. Aduh. Orang can menang kesimpulan ya. Saya sebagai Gen X ya belum tahu bagaimana cara mengatasi Gen Z yang dikerasin, lari, kabur, dilemesin, nyalutak. Gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang harus kami lakukan gitu? Ketika sementara kita sedang menyiapkan untuk generasi yang akan datang. Generasi yang harus kuat lah, harus kuat. Iya. Suhu global sekarang naik 4 derajat. Iya kan? Iya. Yang normalnya 30 sekarang udah jadi 34. 34. Ya, normalnya 34 udah jadi 38. Otomatis itu tantangan zaman kan? Iya. Tantangan berat. Belum lagi perkembangan teknologi yang semakin Luas. makin canggih. Makin canggih. Elon Musk sudah mengeluarkan Optimus, robot penyedia. Jadi nanti tugas Ucup akan tergantikan dengan robot Optimus itu. Wis. Ya, Cup, cukup kedengeran dengan robot saja datang, gitu kan. Bahkan jualan pun sudah pakai robot. pakai robot, gitu. Nah, apa kabarnya kita manusia nanti kalau misalkan tidak punya skill dan tidak punya keahlian apa-apa? Kalau hanya sekedar ingin rebahan saja. Nah, Tidak semuanya punya keberuntungan kan? bener. Gitu, tidak semuanya punya keberuntungan. Nah, apa yang harus kami lakukan sebagai Gen X untuk menyiapkan generasi-generasi masa yang akan datang? Solusinya pasti yang tadi awal katakan membimbingnya dengan Kasih sayang, enggak terlalu kasih sayang juga. cep, kaset. Layak gitu Pak. Buktinya lutak. Mungkin standar juga harusnya lebih keras tuh Pak. Keras. Keras dikit. Kemarin aja kan Pak Presiden kan ini baru pertama dalam sejarah ya, menteri-menteri, wamen dan kepala badan dikumpulkan diajak camping. Kayaknya harus kayak gitu deh kayaknya sih. Karena ini saya juga punya pengalaman kayak gitu. Dulu waktu di Pramuka itu, ketika melihat anggotanya tuh kurang kreatif, kurang inisiatif dan lain-lain, itu diajak camping. Karena ketika diajak camping itu karakter masing-masing itu akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Akan keluar dengan sendirinya, mereka bebas berekspresi dan dari situ jadi modal untuk mereka berkarya. Bagus juga ya. Ya. Kemarin ngelihatnya ketika para menteri diajak camping, menurut kamu kayak gimana tuh? Shock lah, Shock. kaget, iya. Mungkin shock. Yang tadinya duduk di dalam AC, di ruangan AC, Tiba-tiba harus baris berbaris ya. Kebayang udah pada usia 60. Dengan harus baris berbaris. Nah, itu juga sama buat kalian juga
kayaknya harus ikutan baris berbaris juga ya. Ya, siap, gerak, hadap kiri, gerak, hadap kanan, gerak. Hah? Balik kanan Bawa buat Ucup aja diwakilin sama Ucup gitu. Nah, benar. Oke. Ya terakhir. Sebagai penutup, harapan apa sih yang pengen? Sebenarnya pertanyaan sih masih sama ya. Harapan apa yang ingin kamu dapatkan untuk masa depan kamu? Mungkin dari kau dulu. harapan saya mah mungkin Gen Z ke depan itu lebih baik Pak, mungkin tidak yang tadi disebutkan katanya yang bermalas-malasan. Mungkin ke depannya haruslah, bukan mungkin, harus harus siap dalam Bentuk hal apapun dan bentuk masalah hal apapun. apapun untuk mengatasinya, dan tidak intinya mah tidak bermalas-malasan lah. Sekarang Gen Z itu banyaknya yang bermalas-malasan Pak soalnya. Nah, Dan Gen Z banyak dikambing hitamkan sebetulnya. Kalian sebetulnya harus punya kemampuan membela diri dong. Bahwa ternyata Gen Z nggak kayak gitu loh gitu. Kalau dari saya sih, kalian harus bisa membuktikan bahwa Gen Z tidak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang, bahwa Gen Z bukan seperti generasi yang mudah rusak. Bahwa Gen Z bukan jadi generasi yang tidak punya inisiatif. Kalian harus membuktikan bahwa stigma negatif tentang Gen Z itu adalah nonsen. Harus membuktikan. Itu sih sebetulnya mah. Ya. Kalau memang kalian ada yang mau nyumbang ke sini, ditunggu di Dana ya. Di sini. nah, Biar obrolannya semakin seru, karena ini kayaknya tidak semangat karena tidak dibayar. Jadi Gen Z agak sedikit susah ya ketika diajak ngobrol agak serius. Ya terbukti di sini. Jenal jadi tidak banyak berkicau hari ini. Tapi ketika ngobrolin Golono, dia semangat. Gacor. Lagi pula sekarang dikasihnya air putih. Sementara minggu-minggu yang lalu dikasihnya kopi. Tidak disentuh sama sekali soal channel. Ya, itu aja barangkali dari kita untuk obrolan minggu ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Ato. amin. Sama yang lainnya juga. Ya udah, gitu aja. Makasih ya udah hadir di sini, udah datang sini. Meskipun mencari Golono, tapi ya karena memang kita di sini tidak jualan Golono ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita udah dapat endorse. Amin. Pizza. Semangat nih Kak Dio. Burger. Terus ini airnya juga ada itunya. Berwarna ya. Campuran. Itu disayapkan, China. Bising pada amang mah ya di kadianya. Ulah asa orang ragu-ragu gitu. Bang. PK ieu heula lah. Kemana? Alun-alun beda. Alun-alun. Iya naik sesepedahan. Naik trampolin. Oh trampolin. Mau iya mau cenah. Mau gejluk gini. Wah, insyaallah. Yang satu. Ayo. Ayo lah. Ya, Pak. Lain lu sih di mana?